Halo teman-teman, dalam video ini kita bersama-sama akan sedikit mengenal gitu ya. Ini lebih ke pendahuluan mengenai probabilitas dan juga distribusi suatu probabilitas. Nah, pertama kita perlu mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan probabilitas ya. Ini sebenarnya bisa kita katakan merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Bisa dari tidak mungkin sama sekali hingga pasti terjadi. Di situ saya gambarkan ada 0 sampai 1, di mana 0 itu impossible, artinya benar-benar gak mungkin terjadi, dan juga yang certain itu pasti akan terjadi. Nah, ini tentu biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari yang sepele seperti yang dicontohkan ketika dulu mungkin masih SMA, SMP, SMA sering ya menghitung tentang peluang gitu ya, terutama pakai koin gitu. Berapa peluang koin muncul angka atau gambar. Nah, itu juga merupakan contoh nyata peluang gitu ya. Mungkin dulu ketika SMA berpikir apa sih gunanya saya ngitung peluang gitu. Ngapain saya capek-capek ngitung peluang koin kapan berapa banyak peluangnya koin muncul angka, berapa banyak peluangnya koin muncul gambar kan kayak nggak guna banget gitu ya. Nah, tapi di bidang farmasi, perhitungan peluang ini sangat penting untuk dilakukan, ya. Nanti kita lihat contoh aplikasinya seperti apa. Nah, probabilitas itu sendiri bisa didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara seluruh peristiwa yang mungkin akan terjadi. Nah, semakin besar nilai probabilitas, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa itu akan sering terjadi. Ya. Nah, manfaatnya ini untuk apa? Ya, kita bisa mengetahui kemungkinan suatu peristiwa itu akan terjadi atau tidak, atau seberapa besar suatu kemungkinan itu akan terjadi. Sehingga bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang tepat. Karena ya kita tahu kehidupan di dunia ini tidak ada yang pasti dan juga informasi tidak ada yang sempurna, ya toh hubunganmu dan hubungannya aja tidak pasti ya. Segalanya banyak yang tidak pasti di dunia ini. Nah, maka kita butuh mengetahui probabilitas untuk mengambil keputusan ya, termasuk kalian mau menyatakan cinta ke gebetan itu kan harus mengetahui probabilitas diterima dan ditolaknya bagaimana ya. Nah, itu ketika probabilitas diterimanya lebih besar, maka kalian akan mengambil keputusan untuk nembak sekarang gitu. Jadi ini ada perlunya untuk diperhatikan di bidang farmasi. Contohnya seperti apa? Ya. Nah, secara umum kita mengenal ada teori probabilitas dasar ya, bahwa ketika kita mencari nilai probabilitas, maka hasil yang diperoleh itu harus adil atau tidak bias. Jadi benar-benar hasil yang diperoleh itu murni berdasarkan kaidah kemungkinan. Jadi murni karena kebetulan dan kemungkinan tersebut, bukan karena cacat atau karena kesalahan suatu mesin, kesalahan suatu alat, atau perbedaan geometri koin gitu ya. Kayak misalnya contoh yang agak sulit gitu, kalau koin terus gitu ya, kan biasa gitu. Misalnya dadu. Kalau kita punya dadu, ya kita membandingkan probabilitas munculnya dadu di nomor 1 gitu ya, menggunakan dua dadu yang berbeda, satu dadu kecil dari besi, satu dadu besar dari plastik, tentu akan memberikan perbedaan hasil juga ya. Ini menjadi bias ya, karena tidak bisa dibandingkan. Nah, jadi memang ketika kita yang membandingkan atau mencari nilai probabilitas itu harus benar-benar adil ya, sesuai dengan kaidahnya. Nah, di bidang farmasi pentingnya apa atau aplikasinya apa perhitungan probabilitas gitu. Misalnya, kita akan memproduksi suatu sediaan farmasi, dalam hal ini contohnya mesin filling vial. Filling itu pengisian ya. Jadi kalau kita punya sediaan steril untuk disuntikkan, botol kecil yang untuk sediaan suntik itu namanya vial. Ya, di sini kita melihat kinerja mesin filling vial. Jadi untuk mengisikan cairan ke dalam botol kecil itu untuk satu batch atau untuk satu kali pembuatan, di mana setiap satu kali pembuatan itu sejumlah 1 juta vial. Kemudian, ya,
Dari 1 juta vial tersebut akan dilakukan sampling terhadap 500 vial. Nah, 500 vial ini akan dicek kesesuaian volumenya. Misalnya di dalam label tertulis bahwa volume untuk 1 vial adalah 10 ml. Nah, ini akan dicek, benar nggak sih? Di situ diukur lagi hasilnya 10 ml. Nah, di situ didapatkan hasil sampling terhadap 500 vial menunjukkan 99,2% itu masuk spesifikasi, ya. Nah, jadi dari hasil 99,2% itu, maka dapat kita katakan bahwa probabilitas atau kemungkinan, ya, kemungkinan vial tersebut memenuhi spesifikasi adalah 0,992, sedangkan OOS itu out of spec adalah 0,008. Jadi, kalau tadi kita lihat ada garis ini, dari 0 sampai 1 gitu ya. Di situ dinyatakan yang di sini ada di angka 0,992 ya. Jadi 0,992 ini. Jadi mungkin terjadinya dia inspek lebih besar daripada mungkin terjadinya out of spec. Maka dapat dikatakan bahwa semakin besar probabilitas inspeknya atau memenuhi spesifikasinya, maka alat tersebut kinerjanya jauh lebih baik ya. Nah, karena seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya terkait populasi dan sampel ya, tidak mungkin bagi kita untuk mengukur probabilitas suatu populasi ya, terutama di bidang farmasi ya, nanti yang dijual apa? Sehingga kita bisa melakukan perhitungan atau mengukur probabilitas dari suatu sampel. Nah, mungkin ini dulu sebagai pendahuluan untuk terkait dengan teknik perhitungannya atau rumus perhitungannya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.